Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Astuti dengan nomor induk mahasiswa 203141181 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kalimat motivasi. Yang pertama dari Bapak Insinyur Soekarno. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna bagi kaca benggala untuk masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi dari Bapak B.J. Habibie. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Pada materi kali ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian bimbingan konseling individu. Yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan konseling individu. Dan yang ketiga, tujuan bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan individu yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian meminta bantuan kepada konselor untuk membantu mengatasi masalahnya. Individu yang meminta bantuan kepada konselor biasa disebut dengan klien atau konseling. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling individu. Ada 2 prinsip dalam bimbingan konseling individu. Yang pertama, memberikan kabar gembira dan kegairahan hidup. Pada prinsip ini, konselor berupaya membuat situasi konseling yang menggembirakan. Konselor tidak menyampaikan hal-hal yang negatif agar konsuli senang dan tertarik untuk melibatkan diri dalam pembicaraan dan akhirnya mau terbuka. Prinsip yang kedua yaitu melihat klien sebagai subjek dan hamba Allah. Klien merupakan hamba Allah yang menjadi amanah konselor. Maka, klien harus dihargai sebagai individu yang merdeka. Dalam proses konseling, klienlah yang harus banyak berbicara mengenai dirinya sendiri. Poin yang ketiga yaitu tujuan bimbingan konseling individu. Tujuan dari proses kegiatan bimbingan konseling individu agar klien memahami kondisinya, memahami lingkungannya, memahami permasalahan yang dialaminya, memahami kekurangan dan kelebihannya, sehingga mampu mengatasi masalah yang dialaminya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai bimbingan konseling individu dari sebuah jurnal yang berjudul Layanan Konseling Individualisme Remaja Pendekatan Behavior Volume 4. Konseling individual yaitu pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individual, di mana konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien, serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Pendekatan behaviorisme dalam layanan bimbingan konseling individual remaja. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang menghadapi masalah yang disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Behavior adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. George dan Christiani menyatakan bahwa konseling behavior memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, terfokus pada perilaku yang tampak dan spesifik, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan. Yang kedua, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Yang ketiga,
Penaksiran objektivitas atas tujuan terapeutik. Tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Kesimpulannya, dalam konseling individual, konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien, serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam meningkatkan efektivitas konseling individual remaja, maka konseling dengan pendekatan behaviorisme penting dilakukan. Tujuannya untuk mencapai kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.